Minggu lalu kalau tidak salah ini sudah disampaikan ya, yang ini? Ada yang ingat, masih ingat? Sudah, Pak. Kalau nggak salah udah, Pak. Minggu lalu udah ini ya. Nah mungkin sedikit mengulang dulu ini ya, mengulang dulu supaya nanti pas masuk ke pembebanan bisa dipahami dengan baik gitu kan. Nah ini mengenai grafik tentang pengembangan kekuatan beton ya untuk beton normal. Nah kita bisa lihat bahwa di dalam perencanaan aturan perancang itu sering direncanakan ya untuk betonnya itu 70%-nya itu di umur 7 hari gitu ya. Ini standar gitu ya. Tapi sebenarnya tergantung dari apa namanya ya, hasil dari analisisnya gitu ya. Analisisnya ada yang menyatakan umur 7 hari itu baru mencapai 66% itu ya. Tergantung dari hasil analisis dari persamaan yang ada di Asia itu ya. Tapi secara umum 7 hari itu adalah 70% gitu ya. Pengembangan kekuatan betonnya ya. Kemudian kalau kita lihat mengenai proses pengecoran betonnya, mungkin ini Mas Sapli bisa di screenshot. Sudah, Pak. Oke. Jadi kalau dilihat dari gambar sebelah kiri gitu ya, jadi intinya yang bekisting untuk balok dan plat lantai di lantai 1 gitu ya, kemudian dicor, maka umur betonnya itu baru berumur 0 hari gitu ya. Nah misalkan pengecorannya itu sekarang, maka besoknya itu kalau waktu siklusnya kontinu harus sudah dipasang kembali ya. Jadi selang sehari itu harus sudah memasang untuk elemen kolom dulu kan ya, untuk mengerjakan di lantai 2 itu ya. Jadi kamarnya pindah ke yang sebelah kanan tapi yang bagian kiri dulu, kemudian dicor gitu kan ya. Dicor. Nah kita lihat umur betonnya itu, beton yang baru dicor 0 hari dan beton yang sudah berumur itu di lantai 1-nya itu 7 hari ya. Nah ini menunjukkan bahwa waktu siklusnya 7 hari kan ya. Nah kemudian bagaimana analisis pembongkarannya. Nah ini kita lihat gambar yang di tengah-tengahnya aja ya. Jadi begisting yang ada di lantai 1 itu dipindah ke lantai 2 ya untuk melaksanakan lantai 3.
Nah, sewaktu pemindahan itu mungkin umur beton lantai 2 itu sudah lebih dari 2 hari gitu kan. Tapi tergantung dari beban yang diterapkan, kemudian tergantung dari rancangan pengembangan betonnya. Nah, itu lantai 2 itu harus sudah berumur gitu kan. Bahkan kalau kita lihat ke referensi standar British gitu kan ya, nah itu bahwa beton itu tidak boleh terganggu sampai betonnya mencapai 10 MPa gitu kan ya. Nah 10 MPa itu kalau di beton normal ya kurang lebih sekitar 2 harian gitu kan ya. Nah jadi minimum untuk umur bongkar itu bahwa umur beton yang baru saja dicor itu harus sudah berumur 2 hari. Nah sehingga umur beton yang ada di lantai bawahnya itu tinggal ditambah dengan waktu siklusnya ya. Jadi berapa hari kan ya. Tadi dimisalkan 7 hari, maka umur beton yang di lantai satunya itu harus sudah berumur 9 hari gitu ya. Kalau lantai di atasnya 3 hari, maka yang ke bawahnya menjadi 10 hari dan seterusnya sampai struktur itu dinyatakan kuat gitu ya. Nah, kalau kita lihat lagi ke gambar yang di sebelah kanan, yang paling kanan, itu pada saat dicor gitu kan ya. Nah itu lantai 2-nya sudah berumur 7 hari dan lantai 4-nya sudah berumur 14 hari. Nah itu pun dilakukan analisis lagi apakah beban yang diterapkan pada saat pengecoran itu lantai 1 sudah cukup kuat atau belum gitu ya. Nah jadi gambaran untuk mata kuliah ini ya diharapkan bisa memahami yang pertama untuk menentukan umur bongkar dan yang kedua untuk menentukan waktu siklus pengecoran gitu ya. Nah jika dinyatakan kuat seperti yang sudah disampaikan kita punya 3 alternatif gitu ya. Jadi yang pertama adalah merubah waktu siklus, misalkan siklus pengecoran ya. Misalkan dari 7 hari tidak kuat, ditambah menjadi 8 hari, dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Kalau kita lihat pembongkaran begisting ya harus berdasarkan waktu siklus gitu kan ya. Perbedaan umur beton untuk di setiap lantainya. Nah, oleh karena itu nanti pembahasannya supaya tidak bingung gitu kan ya. Nah, kita akan mengawali dulu dengan analisis waktu siklus pengecoran dulu gitu kan ya. Supaya apa? Supaya nanti di dalam analisis pembongkarannya bisa nyambung gitu kan ya. Tetapi kalau di dalam penerapan aplikasi di lapangannya ini harus dilakukan analisis pembongkaran dulu ya. Karena apa? Karena kalau begisting tidak dibongkar, maka pekerjaan kan berhenti gitu kan ya. Berhenti jika menggunakan 2 tingkat begisting gitu kan ya, atau KAP ya, konstruksi acuan dan perancang. Kecuali kalau memang dirancang akan menggunakan cadangan gitu. Jadi sebelum waktunya bisa dibongkar ya menggunakan cadangan dulu gitu kan ya. Itu lain-lain lagi ceritanya ya. Lain lagi ceritanya. Nah yang akan disampaikan di sini adalah akan lebih banyak kepada kekuatan struktur pada saat dibongkar dan kekuatan struktur pada saat dilakukan pengecoran gitu aja. Nah, sedangkan untuk proses selanjutnya ya sama dengan proses
yang ini gitu ya. Jadi ini pada gambar yang sebelah kanannya ya. Jadi untuk mengerjakan yang lantai 4-nya ya sama gitu ya. Sewaktu mengerjakan yang lantai 3 gitu. Nah, ini sedikit gambaran dulu kan ya. Sedikit gambaran dulu. Ini bisa di screenshot ini. Sudah, Pak. Sebentar ya. Ini laptopnya nge-lag. Oke, sudah kelihatan lagi? Sudah, Pak. Udah, Pak. Ya. Nah, jadi ini kalau sudah di screenshot ya, jadi Anda membuat tabel-tabel seperti ini. Sebentar ya, ininya. Jadi membuat tabel seperti ini, supaya nanti kita kalau latihan ya, latihan apa namanya, untuk distribusi pembebanan, jadi sudah bisa langsung dioperasikan gitu ya. Untuk diisikan angka-angka ininya ya, angka-angka yang tertera di dalam kolom-kolom tersebut gitu aja. Nah, ini sebagai gambarannya bahwa kita akan merancang waktu siklusnya dari umur 9 hari dulu gitu aja. Dari 9 hari dulu. Nah, nanti lantai di bawahnya berarti ini berumur 9 hari, dan lantai yang paling bawahnya untuk mendukung seluruh hubungan konstruksi yang ada di 2 tingkat lantai di atasnya itu berumur 18 hari gitu. Nah, ini kita lihat di lantai I-1 gitu ya. Pada umur 9 hari itu mutu batanya sudah mencapai berapa persen, dan modulus elastisitasnya sudah mencapai berapa persen. Kemudian yang di lantai bawahnya akibat distribusi beban itu kan kemampuannya baru bisa mendukung sekitar 88% ya. Nah, sisanya itu yang 12% akan ditransfer ke lantai di bawahnya. Nah, lantai di bawahnya sudah mempunyai kekuatan sebesar ini,
eh, dan modulus elastisitasnya sudah mencapai 97% gitu ya. Nah, kemudian pada start di awal untuk memulai pembebanan, ini adalah merupakan beban total yang ada di sini. Nah itu. Jadi ada beban berat pengecoran yang ada di lantai atas. Ditambah dengan beban hidup. Beban hidup. Karena beton yang baru dicor itu ya tidak bisa mendukung tidak bisa mendukung sebagai sistem struktur gitu ya. Jadi dibebankan kepada lantai di bawahnya. Nah, berlanjut berat sendiri dari lantai I-1 itu masuk ke sini. Kemudian berat acuan perancahannya yang ini masuk ke sini. Kemudian ada beban hidup yang sedang melaksanakan di lantai ini juga masuknya ke sini. Kemudian beban tambahan selama operasi yang ini. Ayo. Enggak udah, tapi ayo aja nggak apa. Enggak, masuk. Nah, jadi beban tambahan selama operasi itu sama dengan lantai di atasnya. Nah, sementara beban ini merupakan beban kelebihannya gitu. Beban kelebihannya. Nah, kemudian kita lihat ke kolom total beban akhir operasi itu dijumlahkan saja gitu. Dijumlahkan dari beban mulai sampai kepada beban tambahan selama operasi untuk di masing-masing lantai. Nah, mungkin untuk yang lantai yang paling bawah itu kalau dilihat ke kolom yang paling akhir ya, yang di blok dengan warna coklat, itu kan kemampuannya ya, kemampuan di dalam menahan beban sehubungan dengan lantai I-1 baru mencapai umur 9 hari atau kekuatannya baru mencapai 77% ya. Jadi beban yang dapat ditahannya itu 1,975 D gitu ya. Dari total beban hasil operasi yaitu 2,247 D. Nah, sehingga sisanya itu yang 12%-nya akan ditransfer ke lantai di bawahnya gitu ya. Ke lantai di bawahnya. Nah, itu beban total akhir operasi yang 2,247 itu sisanya ya akan diterima oleh lantai I-2 sebesar 2,272 gitu. Nah, nanti ditambah dengan beban tambahan operasi sehingga totalnya 1,378 D. Nah, karena di bawah lantai I-2 itu tidak ada yang mendukung lagi atau tidak ada yang menahan lagi gitu ya. Nah, sehingga beban yang dapat ditahan oleh lantai tersebut ya sama dengan total beban di akhir operasi ya, yaitu sebesar 1,378. Nah, beban itu yang akan dijadikan beban untuk melakukan analisis untuk waktu siklus pengecoran lantai gitu. Nah, jika hasil dari analisis ini
dinyatakan belum kuat, ya maka kita memilih alternatifnya yaitu dengan menambah waktu siklus. Nah, untuk penjelasan yang ini kita alternatifnya menambah dulu waktu siklus ya, dari 9 hari menjadi 10 hari. 10 hari tidak kuat menjadi 11 hari dan seterusnya. Nah, oleh karena itu di dalam membuat tabel-tabel distribusi beban konstruksi ini ya namanya juga latihan gitu ya. Jadi dibuatkan dulu tabelnya sampai ke waktu siklus 15 hari saja gitu kan. Nah, mungkin ada yang menanyakan gitu. Kenapa sih distribusi bebannya tidak sampai ke umur 16 hari gitu aja. Waktu siklusnya kenapa tidak sampai ke 16 hari ya? Mungkin ada yang bisa menjawab atau menambahkan kenapa tidak dirancang sampai ke waktu siklus 16 hari? Halo, ada yang bisa menjelaskan? Halo, ada yang bisa menjelaskan? Ya, Mas Sugiharto. Sugihartono ada? Ke-16 pengecoran lantai berikutnya, Pak. Enggak, artinya kita kan akan mencoba-coba di sini untuk distribusi bebannya ya. 9 hari, kemudian dicoba lagi 10 hari, coba lagi 11 hari, dan seterusnya sampai 15 hari. Nah, pertanyaannya, kenapa sih tidak dicoba ke umur 16 hari gitu? Ke waktu siklus 16 hari gitu. 16 hari. Kurang tahu, Pak. Meliana bisa mengomentari? Masih belum terpikirkan juga, Pak. Oke. Coba Mas Rafi. Ada Mas Rafi? Kalau tidak ada, lanjut ke Mas Anang. Ya, saya belum terbayang. Gimana? Belum terbayang. Terbayang, oke. Oke ya. Nah, kenapa rancangan waktu siklus di dalam distribusi bebannya tidak sampai melewati 15 hari kayaknya. Karena apa? Karena kalau lantai I-1-nya itu 16 hari, maka lantai I-2-nya berapa hari? Halo? 30. 32. 32, berarti sudah melewati kekuatan betonnya 100% gitu aja. Iya, Pak. Jadi sudah melewati 100% ya. Kalau sudah begitu berarti perencanaan waktu siklus ini menjadi tidak bermanfaat gitu ya. Sekali lagi, tidak menjadi bermanfaat. Oleh karena itu tujuan kita menghitung waktu siklus itu kan untuk menghemat penggunaan begisting itu ya. Supaya siklusnya itu kontinu sesuai dengan kebutuhan proyek tersebut gitu hanya. Nah, jadi diharapkan di dalam merancang waktu siklus itu ya, di bawah umur 15 hari ya,
hari atau 12 hari atau 13 hari gitu kan ya. Itu masih dalam batas-batas normal gitu kan ya. Bahkan di proyek besar pun ada yang dirancang umurnya 12 hari gitu kan ya. Nah itu untuk bentang-bentang yang agak besar, kemudian untuk beban-beban yang agak besar juga gitu kan. Terutama untuk bagian-bagian yang podium, itu memang dirancang sekitar 12 harian gitu ya. Itu sudah umum di proyek-proyek besar gitu ya. Nah mungkin untuk towernya sudah banyak yang dirancang dengan siklus 7 hari dan 8 hari gitu ya. Ini dengan sistem konstruksi acuan perancangannya bukan modern gitu ya. Tetapi hanya gabungan aja ya. Jadi boleh dikatakan sistemnya semi modern gitu kan. Nah kalau sudah modern itu antara 5 sampai 6 hari siklusnya ya. Kemudian kalau menggunakan 3 tingkat itu lain lagi ceritanya. Lain lagi ceritanya memang 3 tingkat kita bisa menerapkan siklusnya di antara 6, 7 gitu ya. 7 hari dengan 3 tingkat. Tetapi kan butuh biaya yang besar gitu kan ya. Nah untuk 1 kali pengecoran aja di dalam metode joining itu untuk bisa melakukan pengecorannya seluas kurang lebih 400 meter persegi itu dibutuhkan biaya konstruksi acuan perancangannya saja sekitar kondisi sekarang gitu ya, udah 100 jutaan gitu aja untuk 1 kali ngecor. Jadi kalau ada 3 tingkat berarti 300 juta gitu kan ya. Jadi cukup mahal ya. Nah ini sudah di screenshot ini. Sudah Mas Rafi ini? Sudah, Pak. Oke ya. Nah ini sebagai gambarannya ya, dari hasil distribusi beban yang tadi, bisa dilihat di sininya ya, di persyaratannya, bahwa ini belum sesuai dengan persyaratan ini. Nah jadi dengan siklus 9 hari itu, struktur lantai I-2 belum cukup kuat ya, karena tidak memenuhi persyaratan faktor keamanan, harusnya lebih besar dari 1 atau sama dengan 1, dan larutan harusnya lebih kecil dari 1 gitu. Jadi ini belum kuat. Nah sehingga distribusi bebannya ditambah dengan siklus 10 hari. Nah kira-kira gambarannya seperti itu sampai diperoleh gitu ya. Kalau kita lihat grafiknya ya seperti ini gitu ya. Jadi umur 9 hari tadi sudah disampaikan tidak kuat, 10 hari tidak kuat, 11 hari tidak kuat. Nah baru bisanya itu di 12 hari kan ya. 12 hari. Nah ini setelah melewati 12 hari ya
jelas struktur akan semakin kuat gitu aja. Nah, jadi kenapa tidak lebih dari 15 hari ya karena kesananya sudah cukup kuat gitu aja. Nah ini penjelasan awal untuk kita melakukan analisis waktu siklus gitu kan ya. Tapi harus dipahami dengan pembebanan dan distribusi bebannya ya. Sebelum melakukan analisis waktu siklus pengecoran gitu. Nah, jadi kira-kira gambarannya seperti itu. Nah sekarang beralih ke ininya, ke penjelasan pembebanannya. Sudah kelihatan? Udah, Pak. Udah, Pak. Iya, ya. Nah ini kalau kita lihat beban konstruksi gitu ya. Nah mungkin supaya tidak salah menerjemahkan mengenai pembebanan gitu ya. Kalau di dalam pelaksanaan ya bebannya itu dinamakan beban konstruksi gitu. Dan kalau di desain ya beban desain gitu ya, beban perencanaan. Nah, jadi di sini dijelaskan beban konstruksi itu adalah beban-beban yang dilibatkan pada struktur secara parsial atau sementara ya. Jadi dibebankannya itu selama proses konstruksi gitu. Nah, beban-beban konstruksi pada bagisting meliputi beban vertikal yaitu beban mati termasuk dengan beban struktur ya. Ada bagisting gitu kan ya. Kemudian beban hidup ya. Nah, kalau beban horizontal seperti angin dan beban dari peralatan gitu kan ya. Nah, itu di sini tidak dibahas gitu kan ya. Kecuali kalau strukturnya banyak shear wall-nya gitu kan ya. Nah, tapi itu lebih cenderung ke sistem shear wall-nya gitu ya. Jadi bukan kepada beban-beban vertikalnya. Nah, yang akan lebih banyak dijelaskan di sini adalah mengenai beban yang berupa beban gravitasi gitu kan ya. Jadi ada beban mati dari struktur dan ada beban hidup dan beban acuan perancangnya. Itu yang akan digunakan di dalam analisisnya gitu kan. Nah, kemudian kalau kita lihat ukuran kita gitu kan ya. Ini Bapak masih menggunakan peraturan lama ya, tapi tidak jauh berbeda bahwa beton dari dulu sampai sekarang pun ya masih berkisar 2.400 kg per meter kubik beton gitu aja. Nah mungkin untuk tulangan itu kan kalau kita
baca buku di Wigwood ya tahun 92, berat lantai itu berkisar antara 0,6 sampai 1 kilonewton per meter kubiknya. Ya. Kemudian tulangan balok itu berkisar di antara 0,8 sampai 1,5 kilonewton per meter kubik betonnya gitu. Nah ini mungkin sekarang ini sudah tidak berlaku lagi ya, terutama untuk yang balok, karena sekarang ini tulangannya kan sudah bermutu tinggi, mungkin tulangannya bisa, diameternya bisa lebih kecil ya, berbeda dengan diameter yang dulu gitu. Kemudian sistem strukturnya juga sudah lebih ramping dibanding waktu tahun tersebut gitu kan ya. Nah, sebagai bayangan saja gitu kan ya, dulu untuk membangun gedung pada tahun sekitar itu awal-awal 90 gitu ya. Ini agak susah ya kalau mau membangun gedung dengan bentang 10 meter gitu aja. Bisa sih bisa gitu ya, cuma ya dimensinya menjadi besar gitu aja. Pada tahun seperti itu, karena pada tahun itu belum ditemukan beton di Indonesia gitu ya, secara rata-rata sampai 40 MPa itu masih susah gitu kan ya. Baru kepada 30 sampai 30 MPa gitu ya. Tapi sekarang kita sudah bisa sampai kepada 50 MPa gitu kan ya. Untuk betonnya tulangannya aja sudah sekitar 420-an gitu aja sekarang. Ini sudah apa sih? Sudah berubah gitu ya dengan peraturan lama. Nah ini untuk berat tulangannya, kalau untuk pastinya ya harus dihitung gitu aja. Untuk pastinya untuk per meter kubik beton disesuaikan dengan struktur yang akan dilaksanakannya ya untuk beban-beban tulangan gitu. Kemudian untuk beban begistingan ya, beban begisting memang di peraturan kita tidak ada yang mengatur secara khusus ya, masih bersatu dengan SNI gitu aja. Jadi intinya bahwa peraturan kita belum ada gitu aja, belum ada yang khusus mengatur tentang konstruksi acuan dan perancang. Tapi di dalam ASIA sudah ada, itu sekitar 50 kg per meter persegi. Nah, bagi perencanaan kita itu ya, itu suka diambil 10% dari berat sendiri beton gitu ya. Kalau mau merencanakan struktur beton, ya diambil dari berat sendiri betonnya. Atau kalau mau menerapkannya langsung ke lantai ya sebesar berat lantai. Nah, sehingga untuk alasan praktisnya beban mati bisa dianggap 1,1 dari berat sendiri ton atau lantai. Nah ini menurut pemilar ya yang dibuat pada tahun 93 ya. Kemudian mengenai beban hidup, ya, jadi ini sama dengan yang diterapkan di kita ya, sekitar 240 kg per meter perseginya. Jadi tidak berbeda ini. Nah, kecuali kalau kita menggunakan peralatan, nah ini akan lebih besar lagi. Nah, tetapi di kita sangat jarang di dalam melaksanakan pengacoran menggunakan alat tambahan gitu kan ya. Alat tambahan yang bisa berjalan di struktur lantai ya sangat jarang ya. Jadi kita selalu langsung dari alat pengecorannya, apakah itu menggunakan bucket atau menggunakan concrete pump atau menggunakan pompa kodok gitu ya. Jadi langsung gitu.
Kemudian Australia ya sudah ada standarnya. Nah, ini mungkin berbeda dengan standar ACI gitu kan ya, di dalam penerapan beban hidupnya ya, beban hidupnya ya. Jadi Australia menerapkan beban itu untuk lantai yang paling atas itu 100 kg per meter persegi. Jadi hampir mirip dengan yang ada di Indonesia untuk beban-beban hidup yang sering diterapkan gitu ya untuk pelaksanaan struktur. Jadi tidak lagi menggunakan yang 240 karena itu beban hidup 240 itu kebanyakannya beban desain gitu ya. Kemudian yang membedakannya lagi adalah penerapan beban untuk lantai pendukung di bawahnya gitu. Pendukung di bawahnya. Perbedaannya seperti gini kan ya. Jadi kalau di dalam pelaksanaannya untuk peraturan ACI itu bebannya dibagi sama rata sejumlah lantai pendukung gitu. Kalau lantai pendukungnya ada 3 gitu kan ya, nah itu bebannya dibagi 3 itu menurut ACI gitu. Nah, kalau ada 4 artinya 3 tingkat booking maka dibagi 4 gitu kan ya. Nah ini kalau kita lihat standar Australia, maka lantai yang paling atas yang sedang dikerjakan itu bebannya diterapkannya 100 kg per meter persegi ya. Nah, sementara untuk beban-beban yang di lantai bawahnya itu masing-masing diterapkan sebesar 25 kg per meter perseginya gitu ya. Per meter perseginya. Nah, ini perbedaan dari penerapan beban gitu ya. Nah, nanti di dalam pelaksanaan di lapangannya tergantung kita akan menggunakan peraturan yang mana gitu aja. Nah, supaya aman yang kita gunakan yang 100 saja untuk lantai bawah gitu aja. Supaya aman. Tetapi di dalam penjelasan-penjelasan di pembelajaran ini Bapak menggunakan peraturan gitu aja. Jadi Bapak cenderung menggunakan peraturan Australia gitu aja. Jadi lantai di atasnya 100, lantai di bawahnya 25 kg gitu. Kemudian mengenai beban yang nanti akan ada di setiap lantai selama proses konstruksi. Nah di sini Bapak mengambil hanya 2 kasus saja ya. Jadi kasus pertama ketika bekisting dan peranca serta tulangan sedang dipasang dan ditempatkan. Kemudian yang kedua adalah ketika lantai sedang dicor, termasuk beban hidup konstruksinya gitu. Nah ini beban-beban yang ada di setiap lantainya seperti pada kolom yang paling kanan itu. Jadi yang sering digunakan adalah pembebanan seperti ini. Nah ini contoh dari peraturannya. Jadi dibuat oleh Mary Hood tahun 2005. Jadi contoh di dalam penerapannya itu dibuat dalam proporsi D aja gitu aja sesuai dengan beban matinya. Ada beban bekisting 50 kg. Kemudian beban hidup 100 kg per meter persegi dinyatakan sebagai proporsi D ya. Jadi yang 300 kg ini dinyatakan 1D sehingga beban bekisting dan beban hidup itu dinyatakan sesuai dengan proporsi dari 300 kg ini ya. Jadi kalau 50 dibagi 300 sama dengan 0,67, kemudian yang 100 dibagi 300 adalah 0,33 D gitu ya. Nah, ini
prinsip ini yang akan digunakan nantinya ya. Kemudian di dalam analisis ini ya, ada beberapa yang diabaikan ya, yang diabaikan. Ada 4 poin ya yang diabaikan, tetapi di dalam penjelasannya ya, kalau Anda buka buku-buku tentang acuan perancang, ini memang para ahli engineering ya, yang engineering lapangan ya, jadi sudah sepakat walaupun ada perbedaan, jadi tidak lebih dari 10 atau 15% ya. Jadi tidak begitu signifikan, sehingga analisis ini berdasarkan ACI 47.2R tahun 2005 itu disepakati oke gitu ya, tidak ada masalah. Nah, jadi asumsinya yang pertama adalah perancang gitu ya. Jadi di pajak kaku gitu ya. Kemudian rantai-rantai yang dihubungkan oleh perancang akan mengalami rendutan yang sama. Jadi rendutnya itu secara bersamaannya. Nah, ini untuk rantai yang paling bawah ya harus dianggap kaku gitu aja. Jadi dapat dikatakan seperti rantai basement. Kemudian, nah ini yang sering menjadi perdebatan di dalam pelaksanaannya. Jadi pengaruh rangkak dan susut itu memang seharusnya diperhitungkan gitu aja. Tetapi agak susah, sampai saat ini juga belum banyak yang meneliti mengenai ini gitu ya. Meneliti ini sehingga hasil-hasilnya belum banyak yang bisa dipublikasikan gitu ya. Nah, oleh karena itu kalau sering mengamati tentang pelaksanaan jembatan-jembatan bentang panjang gitu ya. Nah, ini perilaku ini sering dipasang alat-alat sensor ya. Kemudian dilakukan analisis berdasarkan hasil-hasil dari pengamatan tersebut gitu ya. Dan di dalam penerapan bangunan gedung, nah ini untuk pengaruh rangkak dan susut diabaikan ya, tidak diperhitungkan. Jadi seperti tadi disampaikan dalam peraturan ini, dengan mengabaikan itu hasilnya sudah bisa disepakati oleh para engineering ya, karena perbedaannya tidak terlalu signifikan gitu. Nah, kemudian tadi beban-bebannya seperti ini. Waktu pemasangan itu beban-beban yang ada di setiap rantai itu beban apa saja gitu. Kemudian waktu pengecoran itu ada beban apa saja gitu. Nah, ini mungkin di screenshot. Di screenshot ya. Ya Pak, sudah. Nah, kemudian dari beban-beban ini kalau kita terjemahkan ke dalam rumus ya jadi seperti ini. Jadi GSP ini notasinya dulu aja ya. GSP itu sebelum pengecoran, kalau di sini ada itu beban konstruksi gitu aja. Kalau KIP ini sewaktu pengecoran gitu aja. Jadi ini dua poin di atas ini untuk proses pembongkaran dan 2 poin yang di bawah ini untuk proses pengecoran. Ini kalau diterjemahkan seperti ini beban tadi, tapi nanti Bapak akan langsung aja kepada aplikasinya supaya tidak bingung gitu. Nah, ini ada Ki rencana, ada Ki aktual. Nah, Ki aktual itu adalah
beban di akhir operasi gitu kan ya, yang ada di lantai paling bawah. Nah, di sini Bapak hanya menyampaikan faktor keamanannya saja kalau tidak salah ya. Nah, ini sementara tugas ini diabaikan dulu karena materinya belum banyak yang sampai ke arah sini ya. Nah, jadi sampai di sini dulu yang perlu dipahami sebelum Bapak menyampaikan 5 menit lagi belum selesai karena Bapak nanti jam 1 harus ngajar di kelas 4 reguler ya. Oke, dipoto dulu aja sampai lupa tuh. Silakan on cam dulu. Ayo silakan dipoto. Oh ya, baik Pak. Seadanya dulu aja ya Pak. Ya, silakan. Baik, saya foto rekan-rekan. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sudah Pak? Oke, terima kasih. Silakan di-open lagi. Jadi diharapkannya dengan waktu sisa ya kurang lebih sekitar 20 menit ya. Diharapkan Anda bisa membuat ini ya. Yang pertama tampil seperti ini, tulis gambarnya. Jadi tadi sudah di screenshot ini di penjelasan yang tadi. Kemudian yang kedua kita bisa diharapkan Anda bisa membuat ininya pengembangan ininya untuk mutu betonnya. Kalau rumusnya sudah disampaikan belum ya? Rumus ini? Kayaknya belum deh, Pak.
Nggak ada, ini juga. Jadi yang ini belum ya? Belum, Pak. Oke, nanti ini akan nanti ini akan di share ya. Rumus ini grafiknya. Nah ini cara menghitung dari rumus tadi 7 hari untuk 70%-nya ya, atau 70% pada umur 7 hari dan 100% pada umur 28 hari. Nah sehingga persamaannya seperti ini gitu. Nah ini untuk melulus elastisitas kita gunakan aja angka-angka ini, sehingga kalau kita isikan angkanya seperti ini ya, angka modulus elastisitasnya. Kemudian di dalam membuat ini, nah ini disesuaikan dengan umurnya ini, karena kita untuk sebentar, ini adalah kekuatannya dari 30 MPa ini berapa gitu. Pada umur 1 hari, 2 hari, 3 hari dan seterusnya ya. Nah seperti tadi Bapak sampaikan, 10 MPa itu akan tercapai pada umur 2 hari gitu. Jadi sesuai dengan standar British juga. Nah ini 70% pada umur 7 hari dan 28 harinya 100% dari sini ya, lebih gitu ya. Lebih 0,01 gitu ya. Jadi nanti kalau Anda mau menghitung atau menurunkan rumus ya, angkanya ini 100% hari, 100% sama dengan 28 hari sehingga diperoleh persamaan ini. Nah ini seperti tadi Bapak sampaikan, jadi untuk sekarang ini, untuk bahan latihannya, termasuk untuk minggu depan, jadi kita harus punya sheet pengembangan kekuatan beton, jadi harusnya nanti dihitung, kemudian kita mempunyai beban ini, beban yang di ini aja nih, yang di dalam kotak yang warna putih aja. Mungkin bisa di screenshot ini. Sudah, Pak. Oke ya. Nah kemudian kita punya sheet
untuk distribusi pembebanannya seperti ini kolom-kolomnya ya. Ini tadi juga sudah disampaikan ya. Dan ini mumpung masih ada waktu, jadi kita diskusi dulu mengenai beban gitu ya. Nah ini dimensi baloknya ya, seperti ini, balok 35/70 atau 350, tingginya 700 mm ya. Kemudian ada tebal plat lantai, tebal 10 mm. Nah kemudian ada beban rencana dan ada beban konstruksi. Nah di sini Bapak mengerti ya, untuk balok atau beban mati di sini ngambil rata-rata ya, jadi dibagi 2 di sini. Jadi ngambil beban rata, beban lantainya diambil kiri kanan, diambil kiri kanannya. Kemudian ditambah dengan beban baloknya, jadi dibagi 2. Ya artinya ini beban rata-rata di sepanjang balok gitu aja. Nah nanti di dalam analisis yang sebenarnya harus dipisah ya. Jadi rencana untuk balok dan rencana untuk plat lantai. Nah karena beban balok itu lebih besar daripada lantai gitu aja, daripada lantai, maka proses pembongkaran lantai bisa lebih cepat. Begitu pula proses waktu siklus ini yang lantai bisa lebih cepat ya. Tetapi di dalam kenyataan tidak seperti itu kayaknya. Kenyataan tidak seperti itu, tetap mengacu kepada beban yang ada di balok kita. Nah ini hanya untuk memudahkan aja, jadi dibagi 2 saja ya, beban plat lantai dengan beban balok. Tapi hasilnya tidak terlalu jauh kan. Nah ini udah di screenshot ini. Halo? Sudah, Pak. Nah ini beban hidupnya tinggal dikalikan 1,6 dari peraturan yang tadi aja. Screenshot. Kemudian beban matinya ini sama dengan beban yang di atas. Beban hidup yang di lantai selama konstruksi. Tapi kan screenshotnya kan. Jadi Bapak mengambilnya seharusnya dia jadi 100. Jadi 100 dikalikan 1,6 ya. Kemudian untuk berat tulangan ini Bapak mengambil berdasarkan data proyek ya untuk bentang 8 meter ini. Ya sesuai dengan dimensi yang diambil ini. Tapi kalau Anda mau menghitung dengan data yang lain silakan aja itu ya untuk interpretasi yang satu perseginya gitu. Nah ini kalau mau dihitung silakan, kalau mau menggunakan data ini silakan. Oke, ini sudah di ini. Sudah ya. Beban hidupnya sama ya. Jadi dengan yang di atas ini beban mati sama. Nah ini beban acuan perancah
karena 50 kan ya, diambilnya dikalikan faktor 1,2 jadi 60 kilogram. Nah, sementara beban ini 1,6 sama dengan 40 kilogram per meter perseginya ya. Nah, ini proporsinya menggunakan proporsi D ya. Jadi ini menjadi 1. Nah, ini dari 380 dibagi ini sebesar ini. Ini 1. Kemudian ini berbanding ini sama dengan ini dan seterusnya ya. Nah, ini akan diterapkan sesuai dengan sesuai dengan sistem struktur ya. Apakah itu menggunakan 2 tingkat backstring atau lebih gitu ya. Dalam hal ini untuk pelatihan ini kita menggunakan 2 tingkat backstring ya. Jadi seperti ini. Nah, kita lihat ini bahwa untuk memulai distribusi bebannya, nah ini kan beban konstruksi kan ya. Nah, kita lihat di beban ini, jadi yang ini kan ya. Ada beban hidup dan ada beban mati gitu kan ya. Jadi langsung dimasukkan ke dalam kolom yang ada di sini. Nah, sementara proses ini untuk beban yang ada di sini. Jadi ini 1D ya. Ini beban bacaan perancangnya berapa, dan beban hidupnya berapa. Jadi selama operasi gitu ya. Jadi yang ada di lantai bawahnya ini. Ini yang ada di lantai atas, ini yang ada di lantai bawah. Kemudian ini merupakan jumlah dari total ini dari mulai sampai tambahan selama operasi. Kemudian yang dapat ditahan oleh lantai tersebut berapa gitu ya. Nah, ini dikalikan ini kan ya. Jadi ini tuh beban total akhir operasi dikalikan dengan modulus elastisitas saya. Jadi sebesar itu. Nah, kemudian yang ini merupakan kelebihan beban yang ditransfer itu ya ke lantai di bawahnya, yaitu kelebihan beban yang ini dikalikan 12%-nya ini kan. Dan nanti ditambah lagi beban yang ada di lantai paling bawah. Sehingga ini merupakan beban di akhir operasi. Sampai di sini ada yang ingin disampaikan? Halo, masih ada yang ingin disampaikan? Halo, masih ada yang disampaikan nggak? Belum ada, Pak.
ini hanya mengingatkan saja ya, karena materi ini dengan waktu yang agak terbatas ini perlu beberapa penjelasan gitu kan. Tetapi Bapak hanya menyampaikan dulu aja. Kalau mau Anda apa namanya ya, membaca-baca dulu gitu kan ya. Di rasio bentang ya. Jadi untuk penjelasan berikutnya. Jadi ini merupakan tumpuan-tumpuan dari scaffolding gitu ya. Selama masih didukung oleh perancah atau scaffolding. Tetapi kalau batuannya sudah cukup umur, maka ini dilepas menjadi seperti ini. Jadi ini bentangnya menjadi antar kolom gitu kan ya. Bentangnya antar kolom. Kemudian rumusnya yang digunakan ya rumus sederhana saja ya, walaupun beban menerus tapi dianggap seperti ini. Ini sudah terwakili gitu kan ya. Bahkan ini akan menjadi lebih besar gitu kan ya. Nah, L1 itu merupakan jarak-jarak tergantung dari tipe scaffolding yang digunakan atau tipe shoring yang digunakan. Jadi sekali lagi ini tidak sama untuk setiap sistem tersebut ya, tidak sama ya. Oleh karena itu Anda harus hati-hati di dalam penggunaan scaffolding gitu ya. Jadi L1 ini tidak baku ya. Jadi tergantung dari sistem scaffolding yang digunakan. Nah, oleh karena itu, ini bentang dibagi dengan salah satu dari sistem tersebut, maka menjadi 5 bentang. 1, 2, 3, 4, 5 bentang. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, sehingga persamaannya menjadi seperti ini. Jadi rasio bentangnya menjadi 0,4 gitu ya. Nah, ini yang akan masuk ke dalam rumus-rumus tadi itu. Yang ini. Nah, ini kalau mau dibaca dulu silakan cari aja di web Undip ya. Kata ininya waktu siklus pengecoran aja, pengecoran lantai atas nama Bapak aja gitu. Nanti ini akan disampaikan minggu depan ya. Minggu depan mudah-mudahan di kelas di jadwal nanti tidak bentrok gitu ya. Karena yang kelas 4 TPG yang akan diajarkan Bapak sekarang ini minggu depan off gitu ya. Jadi kita punya waktu agak luasa, tapi Bapak belum melihat jadwal sebenarnya apakah ada jadwal atau tidak gitu. Nah, jadi ini silakan kalau mau dibaca-baca gitu ya. Oke, itu tambahan dari Bapak. Sebelum diakhiri sudah 12:19 menit, sebentar lagi menjadi 12:19. Sebentar lagi jamnya sudah 12:20. Ada yang ingin disampaikan nggak? Halo? Izin Pak, untuk unitnya tadi untuk Excelnya apakah dibagikan kan nanti Pak? Untuk Excelnya enggak ya? Pak, mau nanya Pak. Iya ya. Untuk tadi tugasnya itu untuk data-data kayak berat segala macamnya itu kita nyari sendiri kan Pak itu Pak berdasarkan Ya nanti
Iya, nanti berdasarkan data proyek aja, tetapi untuk saat ini belum ada tugas ya. Nanti kalau sudah materinya sudah sampai, baru ada tugas gitu. Oh gitu. Baik. Tugas untuk tugas besar ya. Ya, nanti secara bertahap tugas ini tuh dijadikan tugas kecil dulu gitu. Kira-kira bisa dipahami ya? Halo? Mohon izin Pak. Ya Pak, jadi untuk sejauh ini paling tadi bikin atau nyiapin dulu sheet-sheet yang udah tadi dipaparin ya Pak. Iya ya, jadi pengembangan beton, kemudian sheet beban, kemudian sheet untuk analisisnya yang 2 tingkat tadi itu. Jadi ada 3 sheet ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Iya ya. Itu untuk apa namanya, angka-angkanya samain aja dulu ya Pak sama yang punya Bapak atau gimana Pak? Angka yang mananya? Yang kayak data beban segala macamnya itu, atau kita pakai yang perhitungan kita sendiri? Kalau untuk latihan angkanya samain aja juga nggak apa-apa Oke Pak, baik Pak. Terima kasih Pak. untuk bebannya ya. Oke, ada lagi nggak? Ini hadir semua ya? Hadir semua? 24 kurang atau kurang 2? Hadir semua, Pak. Harusnya 27 loh. Kalau ini 25 kan? 24. 24, Pak. Oh, 24. Iya, hadir semuanya. Ya, oke. Oke, masih ada lagi nggak? Cukup? Cukup sekian? Cukup sih. Baik. Kalau tidak ada lagi yang ingin disampaikan, kita akhiri saja perkuliahan PAP hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Amin. Mas Sapri silakan di lab all aja. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya.